Kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi tekanan besar bagi Patrick Kluivert. Banyak suara dari publik yang mendesak agar PSSI segera mengambil langkah tegas dan mencari pelatih baru untuk membangun ulang skuad Garuda. Lantas, siapa saja pelatih kelas dunia yang layak menggantikan Patrick Kluivert? Berikut 8 rekomendasi nama yang dinilai pantas menahkodai timnas Indonesia, versi Bala Bola. Pertama, Thomas Dahl. Nama Thomas Dahl tentu tak asing bagi pecinta sepak bola nasional. Ex-pelatih Persija Jakarta ini sudah paham betul karakter pemain Indonesia dan kultur sepak bola di tanah air. Dahl memiliki pengalaman panjang di Eropa, termasuk bersama Borussia Dortmund dan Hamburger SV dengan pendekatan taktis modern, serta kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pemain lokal. Dahl bisa menjadi sosok jembatan antara sepak bola Eropa dan semangat khas Nusantara. Kedua, Alfred Schreuder. Sosok modern ini pernah menjadi asisten Ronald Koeman di Barcelona dan pelatih utama Ajax Amsterdam. Alfred terakhir menangani Al-Ain di Uni Emirat Arab, sehingga cukup memahami kultur sepak bola Asia. Ia dikenal fleksibel dalam menerapkan taktik, mampu memadukan filosofi sepak bola Belanda dengan gaya realistis khas Asia. Kombinasi tersebut bisa menjadikannya aset berharga jika dipercaya memimpin Garuda. Ketiga, Shin Tae-yong. Nama Shin Tae-yong tetap menjadi favorit di hati supporter Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pernah membawa timnas Indonesia menembus level tertinggi di Asia dan menanamkan semangat kerja keras yang kuat di tubuh tim. Shin Tae-yong memahami karakter pemain Indonesia dan punya rekam jejak positif membangun fondasi tim nasional dari nol. Jika PSSI ingin mengembalikan stabilitas dan semangat juang, memanggil kembali Shin Tae-yong bisa jadi langkah yang cukup realistis. Keempat, Philip Cocu. Mantan asisten pelatih timnas Belanda ini punya rekam jejak gemilang di level klub. Selama menangani PSV Eindhoven, Cocu berhasil memenangkan 3 gelar Eredivisie, Piala KNVB, serta Piala Super Belanda, bahkan sempat menembus semifinal Liga Champions. Dengan filosofi bermain yang menekankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, Cocu bisa menjadi sosok strategis yang mampu mengembangkan potensi pemain muda Indonesia. Kelima, Alex Pastoor. Saat ini Pastoor ada di sisi Kluivert sebagai asisten pelatih. Sejak datang bersama Kluivert ke timnas Indonesia, Pastoor dianggap sebagai otak sesungguhnya di pinggir lapangan. Media-media Belanda pun menilai Pastoor punya kemampuan secara teknik dalam menjadi pelatih utama. Hanya saja Pastoor tak memiliki nama besar seperti Kluivert atau Shin Tae-yong. Keenam, Giovanni van Bronckhorst. Jika PSSI masih mau memberi kesempatan kepada sosok dengan nama besar, Van Bronckhorst bisa jadi pilihan. Pemain yang pernah membawa tim oranye menjadi runner-up Piala Dunia 2010 itu juga punya prestasi saat menjadi pelatih, yakni membawa Feyenoord juara Eredivisie dan Piala KNVB, Piala Skotlandia bersama Glasgow Rangers, dan Piala Super Turki saat di Besiktas. Satu nilai lebih bagi Van Bronckhorst adalah keberadaan darah Indonesia yang mengalir dari kedua orang tuanya. Ketujuh, Jesus Causes. Tidak ada unsur darah Indonesia, faktor Belanda, atau pengalaman di sepak bola nasional, namun Causes bisa masuk pertimbangan karena cukup paham dengan sepak bola Asia, lantaran pernah menjadi pelatih timnas Irak. Diberhentikan Irak setelah kalah 1-2 dari Palestina, Causes sebelumnya punya catatan yang cukup baik dengan 18 kemenangan, 8 kali seri, dan 8 kali kalah. Causes juga pernah menjadi asisten pelatih di Watford dan timnas Spanyol. Kedelapan, Luis Milla. Luis Milla tentu juga tak asing bagi pecinta sepak bola nasional, pernah melatih timnas dan juga Persib Bandung. Tentu dia paham betul karakter pemain Indonesia dan kultur sepak bola di tanah air.
Pelatih yang lebih menampilkan permainan indah tiki-taka ala Spanyol ini, yang membuat nama Luis Milla masih terpatri di hati penggemar timnas Indonesia, dan tak menutup kemungkinan melatih timnas lagi.